Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, untuk video kali ini tentang kisah Yuktimah. Bagaimana kisah Yuktimah ini? Silakan disimak sampai video ini berakhir nantinya. Jangan lupa teman-teman semua untuk berkembang channel ini, di-share, like, subscribe, dan komennya. Kisah Yuktimah. Siapakah dia? Yuktimah adalah tetangga kami. Dia salah seorang penerima program subsidi langsung tunai atau SLT yang kini sudah berakhir. 4 kali menerima SLT selama 1 tahun, jumlah uang yang diterima Yuktimah dari pemerintah sebesar 1,2 juta rupiah. Yuktimah adalah penerima SLT yang sebenarnya. Maka rumahnya yang berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, tak punya sumur sendiri, bahkan status tanah yang ditempati gubuk Yuktimah adalah bukan milik sendiri. Usia Yuktimah sekitar 50 tahunan, berbadan kurus dan tidak menikah. Barangkali karena kondisi tubuhnya yang kurus, sangat miskin, ditambah yatim sejak kecil, maka Yuktimah tidak menarik lelaki manapun. Jadilah Yuktimah perawan tua hingga kini. Dia sebatang kara. Dulu setelah remaja, Yuktimah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota Jakarta. Namun, seiring usianya yang terus meningkat, tenaga Yuktimah tidak laku di pasaran pembantu rumah tangga. Dia kembali ke kampung kami. Para tetangga bergotong royong membuatkan gubuk buat Yuktimah bersama emaknya yang sudah tua renta. Gubuk itu didirikan atas tanah tetangga yang bersedia menampung anak dan emak yang sangat miskin itu. Meskipun hidup sangat miskin, Yuktimah ingin mandiri. Maka ia berjualan nasi bungkus. Pembeli tetapnya adalah para santri yang sedang mondok di pesantren kampung kami. Tentu hasilnya tak seberapa. Tapi Yuktimah bertahan. Dan nyatanya dia bisa hidup bertahun-tahun bersama emaknya. Namun, setelah emaknya meninggal, Yuktimah mengasuh seorang kemenakan. Dia biayai anak itu hingga tamat SD. Tapi ini zaman apa? Anak itu harus cari makan. Maka dia tersedot arus perdagangan pembantu rumah tangga dan lagi-lagi terdampar di kota Jakarta. Sudah 4 tahun terakhir ini, Yuktimah kembali hidup sebatang kara dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan nasi bungkus. Untung di kampung kami ini ada pesantren kecil. Para santrinya adalah anak-anak petani yang biasa makan nasi seperti yang dijual oleh Yuktimah. Kemarin Yuktimah datang ke rumah saya. Saya sudah mengira pasti dia mau bicara soal tabungan. Inilah hebatnya Yuktimah. Semiskin apapun, ia masih bisa menabung di Bank Perkreditan Rakyat Syariah di mana saya ikut jadi pengurus. Tapi Yuktimah tidak pernah mau datang ke kantor. Katanya malu, sebab dia orang miskin dan buta huruf. Dia menabung 5.000 sampai 10.000 setiap bulannya. Namun setelah menjadi penerima SLT, Yuktimah bisa setor tabungan hingga 250.000. Dan sejak itulah saya melihat Yuktimah memakai cincin emas. Ya, emas. Untuk orang seperti Yuktimah, setitik emas di jari adalah persoalan mengangkat harga diri.
Bahkan saldo terakhir Yuk Timah adalah Rp650.000. Yuk Timah biasa duduk menjauh bila berhadapan dengan saya, malah maunya bersimpuh di lantai. Namun selalu saya cegah. "Pak, saya mau mengambil tabungan," kata Yuk Timah dengan suara yang kecil. "Oh, tentu bisa. Tapi ini hari Sabtu dan sudah sore. Bank kita sudah tutup. Bagaimana bila Senin?" "Senin juga tidak apa-apa. Saya tidak tergesa-gesa kok," ujar Yuk Timah. "Mau ambil berapa?" tanya saya kembali. "600.000, Pak." "Kok banyak sekali? Untuk apa, Yuk?" Yuk Timah tidak segera menjawab, menunduk sambil tersenyum malu-malu. "Saya mau beli kambing kurban, Pak. Kalau 600.000 saya tambahi dengan uang saya yang di tangan, cukup untuk beli satu kambing," ujar Yuk Timah dengan suara kecilnya. Saya tahu Yuk Timah amat menunggu tanggapan saya. Bahkan dia mengulangi kata-katanya karena saya masih diam. Karena lama tidak memberi tanggapan, mungkin Yuk Timah mengira saya tidak akan memberikan uang tabungannya. Padahal, saya lama terdiam karena sangat terkesan oleh keinginan Yuk Timah membeli kambing kurban. "Iya, Yuk. Senin besok uang Yuk Timah akan diberikan sebesar 600.000. Tapi Yuk, sebenarnya Yuk tidak wajib berkurban. Yuk Timah bahkan wajib menerima kurban dari saudara-saudara kita yang lebih berada. Jadi, apakah niat Yuk Timah benar-benar sudah bulat hendak membeli kambing kurban?" ujar saya kembali. "Iya, Pak, saya sudah bulat. Saya benar-benar ingin berkurban. Selama ini memang saya hanya jadi penerima, namun sekarang saya ingin menjadi pemberi daging kurban," ujar Yuk Timah dengan datarnya. "Baik, Yuk. Besok uang Yuk Timah sudah bisa diambil di bank." Wajah Yuk Timah benderang, senyumnya ceria, matanya berbinar. Lalu minta diri dan dengan langkah-langkah panjang Yuk Timah pulang. Setelah itu Yuk Timah pergi, saya pun termenung sendiri. Kapankah Yuk Timah mendengar, mengerti, menghayati, lalu menginternalisasi ajaran kurban yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Mengapa orang yang sangat awam itu bisa punya keikhlasan demikian tinggi sehingga rela mengorbankan hampir seluruh hartanya? Pertanyaan ini muncul karena umumnya ibadah haji yang biayanya mahal itu tidak mengubah watak orangnya. Mungkin saya juga begitu. Yuk Timah, saya jadi malu. Kamu yang belum naik haji atau tidak akan pernah haji, namun kamu sudah jadi orang yang suka berkurban. Kamu sangat miskin, tapi uangmu tidak kau belikan makanan, televisi, atau pakaian yang bagus. Uangmu malah kamu belikan kambing kurban. Ya, Yuk Timah, meski saya dilarang dokter untuk makan daging kambing, tapi kali ini saya akan langgar. Saya ingin menikmati daging kambingmu yang sepertinya sudah berbau surga. Mudah-mudahan kamu Yuk Timah menjadi mabrur sebelum kamu naik haji. Sahabat semuanya, itulah kisah dari Yuk Timah. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk dapat berbuat yang lebih baik ke depannya. Mungkin tahun sekarang kita belum mampu untuk berkurban. Insya Allah kita niatkan
di tahun depan kita akan melaksanakan kurban. Kisah ini bersumber dari Resonansi Republika Desember 2006. Ahmad Tohari. Terima kasih.